Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi
Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Pengalaman Abraham dengan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman Ishak dengan Tuhan. Demikian juga pengalaman Yakub dengan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman Ishak dan Abraham dengan Tuhan. Karena setiap orang memiliki akan rencana Tuhan dalam hidupnya yang walaupun sebagai bagian dari estafet penggenapan Tuhan, masing-masing orang memiliki akan pengalaman dengan Tuhan yang berbeda. Yang penting adalah bagaimana Yakub belajar tentang Tuhan dari Ishak ayahnya dan dari kisah Abraham kakeknya. Maka Yakub mengetahui bahwa dia mendapatkan akan estafet janji Tuhan dari kakeknya dan dari ayahnya. Tetapi pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan pada setiap orang itu berbeda-beda. Dari Yakub kita belajar bahwa sejak awal Yakub dan Esau berbeda. Kemudian Yakub menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungannya. Kemudian Yakub menipu Esau kembali untuk mendapatkan berkat anak sulung dari Ishak. Kemudian Yakub pergi dari rumahnya ke rumah Laban, yaitu saudara ibunya, untuk mencari akan jodoh. Dan di dalam perjalanannya Yakub bertemu dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyampaikan janjinya, Yakub berbeda dengan Abraham dan Ishak. Dalam Kejadian 28 ayat yang ke-20 dikatakan, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub bernasar kepada Tuhan. Apakah kemudian Yakub menggenapi akan nasarnya? Kejadian 33 ayat yang ke-18 dikatakan, dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Yakub menggenapi akan nasarnya. Setelah sekian puluh tahun dia bernasar dengan Tuhan, dari begitu banyak pengalaman Yakub dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai pekerjaannya, bagaimana Tuhan menolongnya dari Laban, bagaimana Tuhan menolongnya mendapatkan kekayaan, bagaimana Tuhan melepaskannya dari tangan Esau, dan kemudian juga ditambahi dari pengalamannya bergumul dengan Tuhan langsung. Maka Yakub kembali ke Kanaan dan membayar akan nasarnya. Dia menyebut Allah Israel, yaitu Allahnya Yakub, ialah Allah. Sungguh satu pengalaman yang luar biasa karena berbeda dengan pengalaman Abraham dan pengalaman Ishak. Tetapi bagaimanapun ketika kita belajar dari kisah Yakub, kita tahu bahwa Tuhan Allah Abraham dan Ishak adalah Tuhan yang sama yang dialami oleh Yakub, Tuhan yang hidup,
Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menolong. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah keturunan Abraham. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-16 dikatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Kita mengenal, kita mengalami Tuhannya Abraham, Allahnya Abraham. Kita hidup dari iman Abraham. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa Abraham adalah bapa kita semua. Galatia 3 ayat yang ke-26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dari ayat ini kita tahu bahwa setiap orang yang menjadi milik Kristus adalah juga keturunan Abraham. Mari kita percaya. Apa yang dialami oleh Abraham dengan Tuhan, apa yang dialami oleh Ishak dengan Tuhan, apa yang dialami oleh Yakub dengan Tuhan, juga akan kita alami dengan kisah nyata yang berbeda, tetapi menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang Maha Kuasa, yang berjanji dan menggenapi, Tuhan yang bisa dipercaya, sesuai dengan rencananya yang indah dalam hidup setiap kita. Mari kita belajar kembali bagaimana Yakub dengan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15, Tuhan menampakkan diri kepada Yakub, kemudian Tuhan menyampaikan janjinya kepada Yakub sama seperti janjinya kepada Abraham dan Ishak. Yakub tahu bahwa Tuhan menyertai dia dan menyertai akan pekerjaannya. Sehingga ketika Yakub akan membawa pergi istri-istri dan anak-anaknya, kemudian dikejar oleh Laban dan terjadi pertengkaran antara Yakub dengan Laban. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yakub. Kejadian pasal 31 ayat 36 mulai. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat ini? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu supaya mereka mengadili antara kita berdua. Ayat 38. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Ayat 41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Perhatikan perkataan Yakub. Ayat 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah,
dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Menarik sekali. Yakub membeberkan bahwa kalau Allah Abraham dan yang disegani Ishak tidak menyertai aku, dalam jerih payahnya Yakub disertai Tuhan. Dan pengalaman demi pengalaman Tuhan inilah yang membuat dia semakin yakin bahwa Tuhan menyertai dia, bahwa Tuhan mengasihi dia. Sampai dengan titik ini belajar apa dari Yakub? Dia menerima janji Tuhan dan dia bernazar. Dan Tuhan menepati akan janjinya kepada Yakub. Dan Yakub membayar akan nazarnya kepada Tuhan. Mari kita alami Tuhan yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Supaya sungguh dalam zaman anugerah ini kita mengalami Tuhan yang sama yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang berbicara dan yang menggenapi akan janjinya. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.